Selamat malam. Nggak jadi selamat malam, selamat pagi. Pagi, ya. Karena perjuangan tidak ada malam hari. Iya. Perjuangan pagi terus. Iya. Ya kalau saya menyikapi tentang pengupahan di tahun 2024 ini ya miris sekali. Iya. Karena memang kita dari daerah-daerah sudah melakukan aksi lumayan besar dan berusaha supaya bupati atau wali kota bisa rekomendasikan yang kira-kira masuk di akal. Kalau dari kita kemarin dari Cimahi itu bagaimana 25% bisa direkomendasikan dari wali kota ke gubernur. Tapi ternyata dari wali kota memberikan kita itu 15%. Dan ternyata sampai di gubernur itu Dewan Pengupahan kemarin pleno juga ternyata hanya sesuai dengan formula PP nomor 51. Tentunya untuk di daerah kita di Cimahi cuma 2, sekian. Itu sama sekali tidak sebanding dengan kebutuhan hari ini yang sangat maksimal kenaikannya gitu. 25% itu sebenarnya kita hasil dari survei pasar, survei warung, dan itu akurat jelas bahwa kenaikan 25% itu adalah ya sudah rada cukup untuk kebutuhan ibu rumah tangga gitu. Tapi ternyata kan dibantahkan oleh PLT Jawa Barat. Yang jelas dia bahkan berstatement kalau tidak mau atau menolak PP nomor 51 ya silahkan buruh turun ke jalan untuk aksi. Demo yang besar ya kita jawab hari ini. Nantangin ya. Betul, nantangin. Dan kalau memang hari ini kita sampai malam tidak masalah, tentunya adalah pertanggungjawaban kita sebagai serikat buruh terhadap anggotanya bahwa kita melakukan, tidak diam saja. Kalau memang belum ada keputusan ya kita besok lanjut lagi. Kawan-kawan ini melanjutkan lagi dan kalau bisa tidak usah ke gedung sate tapi di daerah-daerah aja matikan roda-roda ekonomi, jalan-jalan raya, jalan tol kalau perlu. Jangan hanya di Bekasi yang ada tutup tol, di Cimahi, di Bandung harusnya ada. Tutup semua akses. Betul. Jadi tidak usah perlu ke gedung sate. Yang gedung sate adalah yang akan audiensi saja. Kalau yang di daerah kita mendorong supaya gerakan di daerah-daerah itu dilumpuhkan. Supaya mereka tahu bahwa pemerintah hari ini, pemerintah rezim Jokowi ini hari ini itu seakan tidak peduli, bukan seakan tapi memang tidak peduli. Karena dengan biaya hidup yang sangat mahal. Sekarang saya ibu rumah tangga, teman-teman ibu rumah tangga, berasnya 15.000, listriknya mahal, sekolah anak harus jajan, harus biaya hidup mahal, tapi dibarengin dengan itu bukan kenaikan upah, tapi penyesuaiannya juga tidak. Karena memang jadi kalau mau main-main ya jangan jadi wakil rakyat gitu loh. Letakkan ada yang lebih sanggup. Jangan main-main, ini kan amanah. Kalau memang mau menjadi wakil rakyat, ya tolong lihat kondisi. Jangan semuanya diserahkan kepada pasar, semuanya diserahkan kepada pengusaha. Sebenarnya pemerintah ini wakil pengusaha atau wakil rakyat? Nah, itu dia. Kan begitu. Padahal pemilih terbanyak adalah rakyat, bukan betul. pengusaha. Tapi kita tidak pesimis, tidak berkecil hati. Bagaimana gerakan buruh ini, ayo kita bersatu, tidak usah memandang serikat buruh manapun, tidak usah memandang bendera, kepentingan kita sama. Ayo kita bareng-bareng, jangan ada yang diumpetin itu anggota-anggota kita. Ayo turun ke jalan, semuanya total pure untuk kepentingan bersama. Bisa itu berubah. Karena kekuatan itu bukan ada di tangan pemerintah. Pemerintah itu harusnya melayani. Yang menjadi kekuatan adalah buruh dan rakyat. Hari ini seharusnya yang marah bukan hanya buruh, tapi rakyat harus marah. Karena kebijakan rezim hari ini dampaknya dirasakan semua orang. Kalau terus-terusan ini, terus aja pengusaha ini mengangkangi pemerintah, ya pemerintah ini tidak pantas untuk hari ini tetap ada di pemerintahan. Tidak patut untuk dihormati oleh rakyat. Sama sekali. Mereka adalah saya bilang anteknya oligarki, anteknya kapitalis. Kan begitu. Jadi apa gunanya mereka baik sama kita di saat mau pemilihan umum kayak gitu kan?
Ya. Setelah kayak gini mereka adalah DPR juga sama, rezim juga sama, mereka adalah pengkhianat negara, pengkhianat rakyat. Seharusnya Pak Jokowi tahu diri. Betul. Kan mau udah lengser ke Prabon bentar lagi selesai. Ya mau ya kasih kado ke. Upah layak ini malah kasih upah bikin melarat. Betul. Ini pokoknya dari Omnibus Law. Memang kemarin yang Permenaker nomor 5 tahun 2023 itu memang dari Dinas Tenaga Kerja atau Menteri Tenaga Kerja, tapi itu juga hanya melegitimasi. Itu adalah juga bukan dari penguasa. Karena mereka adalah suruhan, apapun yang terjadi tetap keputusan pimpinan. Berarti intinya adalah presiden yang memang hari ini adalah semua dikangkangin. Semua itu adalah keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Jadi seharusnya pemerintah ini jadilah pelindung rakyat, bukan orang yang mempecundangi rakyat. Karena apa? Karena hari ini dari upah yang rekomendasi dari wali kota dan bupati ini kan Gubernur Jawa Barat ini tidak bertanggung jawab gitu. Asal nyeplos saja. Tinggal kan kita perjuangannya udah luar biasa. Kenapa kok hanya sekian kembali ke formula PP nomor 51? Sebenarnya main-main atau bagaimana? Kalau tidak bisa membela rakyat, ya jangan jadi wakil rakyat gitu. Sudah tidur aja di rumah, ngurusin keluarga, karena dampaknya seluruh rakyat Indonesia. Kalau mau jadi wakil rakyat, jadilah wakil rakyat yang benar. Jangan dikangkangin pengusaha. Kan begitu. Saya hari ini kawan-kawan, ya kita berusaha kalau hari ini tidak ada keputusan, besok kita harus aksi yang lebih besar. Besar lagi dan lebih ganas lagi. Betul, karena apa? Selama ini buruh sudah dikangkangin, sudah dilecehkan, sudah dihina. Betul. Kalau masih dihina tidak marah-marah juga, berarti itu ada kelainan jiwa itu sama buruhnya. Makanya saya berharap teman-teman tetap solid. Kita tidak menunggu, tapi kalau tidak ada keputusan ya memang dari serikat buruh ini tetap bersatu. Jangan pandang serikat, jangan pandang bendera, tapi kepentingan kita adalah sama hari ini. Jadi saya berharapnya adalah pemerintah ini bertanggung jawab menjadi wakil rakyat, bukan menjadi pengkhianat rakyat. Mantap. Sepakat? Oke, sepakat dong. Karena kondisi hari ini dengan upah PP nomor 51 ini kan gila banget ini. Pemerintah tidak bisa menguasai pasar. Yang menguasai pasar tengkulak. Barang-barang mahal dari pertanian, kalau petani yang menikmati dengan tingginya harga itu, alhamdulillah kalau petani. Tapi yang untung kan tengkulak lagi. Berarti pemerintah ini tidak bisa menguasai pasar, bagaimana daya beli masyarakat bisa tinggi. Kan gitu. Sip. Jadi saya berharap kalau hari ini tidak ada keputusan, serikat buruh bisa aksi yang besar bersama-sama. Tetap bangkit melawan, hancurkan tirani. Lawan. Perempuan adalah korban nomor 1 kebijakan rezim hari ini. Betul, mantap.